Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Lakukanlah dengan nama Allah. Dengan nama Allah berarti karena Allah dan untuk Allah. Dan kita berusaha mematuhi perintahnya untuk memperoleh ridhonya. Banyak peristiwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan makna ini. Yang pertama, ada seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan tentang keimanan kepadanya. Dia mengatakan, Rasulullah, aku akan ikut berhijrah denganmu. Lalu Nabi berpesan kepada sahabatnya untuk memperhatikan orang itu. Pada waktu perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ghanimah, harta pampasan perang. Beliau mengambil bagiannya dan membagikan sisanya kepada para sahabatnya. Lalu orang Badui tadi menunggu di belakang mereka. Saat dia mendapatkan bagiannya, lalu dia berkata, apa ini? Orang-orang berkata, ini adalah bagianmu yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata lagi, aku mengikuti engkau bukan karena ini. Aku mengikutimu supaya aku dikenai panah pada bagian ini. Seraya menunjuk tenggorokan. Kemudian mati dan masuk surganya Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau membenarkan Allah, maka Allah akan membenarkan. Kemudian ia bangkit memerangi musuh. Tidak lama kemudian, ia dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak panah menembus tempat yang pernah ditunjuk olehnya. Nabi kemudian bersabda, diakah ini? Orang-orang berkata, benar ya Rasulullah. Lalu Rasul bersabda, ia membenarkan Allah dan Allah membenarkan. Beliau mengkafaninya dengan jubahnya sendiri. Beliau meletakkan di hadapannya, dimensolatkannya. Sambil berdoa, Rasulullah SAW, ya Allah, inilah hamba-Mu, keluar berhijrah di jalan-Mu, terbunuh sebagai syahid. Aku menjadi saksinya. Saudara, Arab Badui itu mendapat kehormatan besar, mati syahid, dikafani dan disolatkan oleh Nabi yang mulia. Nabi melihat niatnya yang tulus. Ia berangkat dengan nama Allah. Ia mulai memperjuangkannya dengan nama Allah. Dia berbeda dengan laki-laki yang dikenal dengan nama Kuzman. Ia sering berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apabila Nabi mendengar namanya, beliau bersabda, orang ini penghuni neraka. Pada perang Uhud, ia berperang dengan semangat. Ia berhasil membunuh 7 atau 8 orang musyrik. Ia punya kekuatan besar. Kemudian ia terluka dan dibawa ke rumah Bani Zafar. Kaum muslimin berkata kepadanya, demi Allah, Anda mendapat pahala hari ini. Hai Kuzma, berbahagialah engkau. Tapi ia menjawab, untuk apa aku harus berbahagia? Demi Allah, aku berperang hanya semata-mata untuk kaumku, untuk kehormatan kaumku. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan pernah mau berperang. Ketika lukanya makin parah, ia mengambil anak panah dari wadahnya dan bunuh diri. Saudara, orang ini beramal besar, tetapi berangkat hanya untuk kehormatan kaumnya. Ia berangkat tidak dengan nama Allah. Amal besarnya hanya membawanya kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Tetapi suatu amal kecil, sekalipun tampak kecil, dan tidak luar biasa, akan membuahkan hasil yang abadi apabila dilakukan dengan nama Allah.
Dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah yang ma'ruf di kalangan ahli hadis. Dahulu ada 3 orang bepergian. Ketika malam datang, mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba reruntuhan batu menutupi pintu gua itu. Mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali kalian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dulu aku mempunyai orang tua yang sudah renta. Aku selalu memberikan susu kepada mereka dengan tidak pernah mendahulukan keluargaku ataupun urusan kekayaanku. Pada suatu hari aku mencari kayu bakar. Aku belum pulang hingga mereka tertidur. Aku memerah susu untuk mereka. Tetapi kudapati mereka sudah tidur. Aku tidak mau membangunkan mereka. Aku juga tidak mau mendahulukan keluargaku dan kekayaanku sebelum memberikan susu itu kepada mereka. Begitulah, dengan pinggan di tanganku, aku menunggu keduanya bangun hingga terbit fajar. Padahal anak-anakku kehausan di hadapanku. Kemudian, keduanya bangun dan minum susu mereka. Ya Allah, jika aku melakukan semua ini karena mengharapkan ridha-Mu, lepaskan kami dari batu-batu ini. Pintu gua terbuka, tetapi tidak cukup untuk dapat keluar dari pintu gua. Yang kedua berdoa, Ya Allah, pernah aku mencintai perempuan saudara misanku. Aku mencintainya lebih dari kecintaan laki-laki manapun kepadanya. Aku menginginkan dirinya, tetapi ia menolak. Ketika terjadi musim yang berat, ia datang kepadaku. Aku memberinya 120 dinar agar ia mau berduaan denganku. Itu ia sanggupi. Sampai ketika aku hampir berhubungan dengannya, ia berkata, takutlah kepada Allah. Jangan rusak kehormatan kecuali dengan hak. Aku tinggalkan dia, padahal ia adalah orang yang sangat aku cintai. Aku tinggalkan juga uang yang sudah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika semua ini kulakukan karena mengharapkan ridha-Mu, lepaskan aku dari kesulitan sekarang ini. Batu-batu gua kembali bergerak dan terbuka, tetapi tidak cukup lebar untuk mereka bisa keluar. Dan orang yang ketiga kemudian juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku pernah mempunyai banyak pegawai, aku berikan upah mereka kecuali satu di antara mereka, karena ia pergi meninggalkan haknya. Lalu aku perniagakan upahnya itu sehingga bertambah banyaklah hartanya. Dia datang lagi selang beberapa waktu. Ia berkata, wahai hamba Allah, berikan upahku. Aku berkata, semua yang kamu lihat ini adalah upahmu. Unta, sapi, ternak, kambing, budak. Ia berkata, wahai hamba Allah, jangan main-main. Aku berkata, aku tidak main-main. Lalu ia mengambil haknya seluruhnya dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika semua ini kulakukan karena mengharapkan ridha-Mu, lepaskan kami dari tempat ini. Terbukalah kemudian batu yang menutupi mereka, dan akhirnya mereka bisa keluar dengan selamat. Kitab Riyadhus Shalihin. Saudara, mengurus orang tua, menghindari maksiat, mengelola upah buruh adalah hal-hal biasa, peristiwa sehari-hari. Tetapi semuanya akan mendatangkan kemuliaan apabila dilakukan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.